Film dimulai dengan memperlihatkan Laura yang sedang bertemu pria bernama Joe. 3 hari sebelumnya, saat Laura yang sedang belajar di kampusnya, ia merasakan sakit di bagian perutnya saat hendak pergi keluar. Laura terjatuh dan pingsan di sana. Setelah tersadar, Laura ditanyai oleh staf klinik karena ternyata Laura jarang makan. Laura menjelaskan bahwa orang tuanya sama sekali tidak memperdulikannya dan bahkan tidak membiayai kuliahnya. Staf itu menyarankan agar Laura melaporkan orang tuanya, namun Laura tidak mau melakukannya. Laura pulang ke kosnya di mana ia tinggal dengan kekasihnya. Mereka berdua patungan untuk biaya kehidupan mereka. Kekasihnya menagih janji Laura untuk membayar setengah dari kebutuhan mereka di kosan itu. Laura berjanji akan segera membayarkan uang itu. Pria itu akhirnya mengajak Laura untuk berhubungan badan. Tiba-tiba listrik mati. Dan ternyata Laura belum membayar tagihan bulanan listrik. Laura berjanji akan membayar listrik besok meskipun ia belum yakin bisa mendapatkan uang. Saat listrik menyala, Laura langsung membuka laptopnya dan mulai mencari pekerjaan. Laura menemukan website dewasa di mana para pria mencari gadis-gadis muda. Laura mencoba menghubungi seorang. Joe langsung membalasnya dan ia memberitahu spesifikasi tubuh wanita yang diinginkan. Joe juga menjanjikan keamanan pada Laura dan identitasnya dirahasiakan. Laura akhirnya setuju untuk bertemu dengan Joe dan sebelum ia berangkat, Laura membersihkan tubuh dan seluruh bagian privatnya. Laura juga membawa kondom sebagai persiapan. Kembali ke skin awal di mana Joe dan Laura bertemu. Joe menyambut Laura dengan sangat baik. Joe memberikan surat kepada Laura. Setelah itu, Joe memerintahkan gadis itu untuk membuka semua pakaiannya. Dengan ekspresi takut, Laura mengikuti semua perintah dari Joe. Joe terlihat kagum melihat tubuh Laura karena kulitnya sangat bersih dan lekuk badannya sangat indah. Laura kemudian membaca surat itu dan tertulis perintah agar Laura membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Setelah selesai, Laura melihat Joe sudah menunggunya dalam keadaan telanjang di tempat tidur. Joe menyuruh Laura untuk bermasturbasi terlebih dahulu. Saat Joe mulai terangsang, ia meminta Laura untuk naik ke tempat tidur. Hingga akhirnya mereka melakukan hubungan intim di sana. Setelah selesai, mereka berdua mulai mengobrol. Saat akan pulang, Laura menerima bayaran yang cukup besar. Laura sangat senang karena bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Laura langsung mentraktir teman-temannya di bar dengan uang haram itu. Keesokan harinya, Laura mencari pelanggan baru dari website sebelumnya dan ia langsung menemukan seorang pria lain. Laura kemudian menemui pria itu di sebuah restoran. Setelah bernegosiasi dengan pria itu, akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Laura meminta pria itu untuk menyewa sebuah kamar hotel, namun ternyata pria itu tidak sanggup untuk menyewanya. Pria itu malah mengajak Laura ke sebuah parkiran terbuka. Di sana Laura menanggalkan pakaiannya dan pria itu meminta Laura untuk melakukan hubungan oral. Laura memenuhi semua perintah pria itu. Namun saat akan berhubungan intim, Laura mengalami kekerasan seksual dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Laura menangis saat pria itu melakukan nafsunya pada tubuh Laura. Setelah selesai, pria itu meninggalkan Laura sendirian di sana. Saat Laura pulang, ia mengadu pada kekasihnya sambil menangis. Laura curhat karena ia sudah merelakan dirinya diperkosa untuk membayar biaya kosan mereka. Kekasihnya malah terlihat tidak peduli hingga membuat Laura marah besar. Laura akhirnya putus dari kekasihnya dan ia langsung pergi dari sana. Laura akhirnya memilih tinggal bersama tantenya. Saat sedang belajar untuk ujian, Laura merasa terganggu karena ada suara anak kecil dan ia akhirnya menenangkan diri di sebuah bar. Saat ia sedang duduk di sana, Laura berkenalan dengan seorang pria bernama Benjamin. Dan mereka mengobrol sepanjang malam. Saat akan pulang, Laura berjanji akan menghubungi Benjamin setelah ujian sekolahnya selesai. Selanjutnya, Laura pergi menemui seorang fotografer khusus majalah dewasa. Fotografer itu mengambil beberapa foto telanjang dari Laura. Setelah selesai, pria itu menyarankan Laura untuk terjun dalam bisnis prostitusi karena Laura akan dapat banyak uang dari sana. Pria itu juga mengajak Laura menemui seorang dokter untuk melakukan hubungan threesome. Pria itu menawarkan bayaran 200 pound untuk 1 jam. Namun Laura menolak tawaran itu. Laura ingin sekali mengenal gadis yang bekerja sama seperti dirinya.
Saat sedang mencari di internet, Laura menemukan satu orang gadis muda dan Laura bertanya banyak kepada gadis itu. Gadis itu bercerita bahwa ia sudah memiliki 25 langganan dan ia sudah bisa membeli semua barang-barang mahal. Saat di sekolah, Laura memandangi barang-barang mahal yang dipakai oleh teman-temannya. Akhirnya Laura memutuskan untuk masuk ke dunia prostitusi agar bisa membeli barang-barang yang ia inginkan. Walaupun begitu, Laura sangat membenci pekerjaannya itu. Ia merasa jijik menjadi wanita murahan. Setelah nilai ujiannya keluar, Laura mencoba meminjam HP temannya untuk menghubungi Benjamin, namun mereka menolak karena tidak ada pulsa. Laura kemudian pergi ke bar untuk mencari Benjamin. Namun setelah ia melihat Benjamin, Laura justru malu dan ia berjanji akan kembali menelpon pria itu. Setelah itu, Laura menyadari bahwa ia sedang membutuhkan laptop untuk tugas akhir. Ia kemudian mencari laptop murah yang ia sukai. Laura langsung menghubungi Joe dan memberitahu bahwa ia membutuhkan laptop dan ingin berhubungan badan dengannya. Joe menyetujui permintaan Laura dan mereka bertemu di tempat biasa. Joe menyuruh Laura untuk memasuki kamar dan Laura melihat sebuah laptop. Di dalam laptop itu sudah dimainkan video BDSM. Laura juga melihat surat dari Joe untuk menanggalkan pakaiannya dan membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelah selesai bersih-bersih, ia meminta Laura untuk membungkuk. Saat Laura melihat laptop yang sudah dibeli Joe untuknya, Laura menyadari kalau mereka sedang ulang dengan BDSM di video tersebut. Laura menolak dan mengatakan kalau ia tidak mau melakukan itu. Namun Joe tetap memaksanya dan ia mengikat Laura sambil memasukkan ke area privat Laura. Laura berteriak dan berusaha untuk melawan. Kemudian Laura pergi ke kamar mandi dan kembali memakai pakaiannya, dan ia pergi keluar sambil membawa laptop itu. Joe mengejar Laura sambil memberikan uang. Joe berkata kalau ia sangat menikmati momen tersebut. Laura pulang ke rumah sambil menangis. Ia menelpon Benjamin agar datang mengunjunginya. Di sana mereka berdua melakukan hubungan badan. Laura merasa malu kepada Ben dan ia langsung jujur bahwa ia adalah seorang prostitusi. Benjamin tidak peduli dan pria itu justru menenangkan Laura. Semenjak saat itu, mereka memutuskan untuk berpacaran. Ben mengizinkan Laura untuk tetap melakukan pekerjaannya sebagai prostitusi. Suatu hari Laura melakukan transaksi dengan seorang pria. Pria itu hanya membayar Laura sebesar 20 pound, sedangkan perjanjian awalnya adalah 200 pound. Laura sangat kesal, dan ia menelpon Ben untuk datang menemuinya. Ben menyarankan Laura untuk meminta bayaran terlebih dahulu sebelum berhubungan intim dengan para pria itu. Suatu malam, Laura dan Ben sedang melakukan kencan. Tiba-tiba Laura mendapat telepon dari Joe. Pria itu mengajak Laura untuk bertemu, namun Laura menolaknya dan memilih untuk tetap bersama Ben. Joe tetap menelpon Laura berulang kali, hingga akhirnya Benjamin marah dan mengangkat telepon pria itu. Setelah selesai meluapkan amarahnya, Benjamin langsung pulang. Di rumah, Ben dan Laura memulai hubungan badan, namun terlihat Ben merasa tidak senang atas apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Laura kembali bertemu dengan Joe. Kali ini mereka tidak melakukan apa-apa, dan mereka hanya tiduran di kasur. Setelah waktu habis, Laura mengambil uang dan pergi dari tempat itu. Di luar, Laura bertemu dengan Benjamin. Gadis itu marah karena Benjamin sudah mengikutinya. Ben juga marah karena Laura masih menemui Joe yang sudah semena-mena padanya. Kedua pasangan itu bertengkar dan Laura berusaha menenangkan Ben dengan memberikannya ciuman kecil, namun setelah mendapat kenikmatan, Ben justru meminta putus dari Laura. Ben mengatakan bahwa prostitusi bukanlah pekerjaan bagi anak kuliah. Setelah itu, Laura mendatangi fotografer dan ia memaksanya untuk menghapus foto telanjangnya. Namun pria itu justru menolak dan malah memaksa Laura untuk berhubungan seks dengannya. Laura marah dan mulai melakukan perlawanan. Namun fotografer itu mengatakan bahwa semua mahasiswa di kampusnya sudah mengetahui bahwa Laura adalah seorang prostitusi. Karena kesialan yang bertubi-tubi, Laura memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Suatu hari, Laura mengangkat telepon dari Joe. Di kesempatan itu, Laura memberitahu bahwa ia akan pindah ke Paris. Joe kemudian mengajak Laura untuk menghabiskan waktu bersama untuk yang terakhir kalinya. Joe akan memberikan bayaran sebesar 1.000 pounds.
Laura akhirnya menerima tawaran itu dan mereka bertemu di sebuah klub untuk menonton film dewasa. Di sana sudah banyak sekali pria hidung belang. Ju kemudian membawa Laura ke sebuah ruangan gelap dan setelah itu Laura keluar dengan kondisi berantakan. Ju dan Laura kembali ke hotel. Ju meminta gadis itu untuk mandi terlebih dahulu. Setelah selesai, Ju hanya meninggalkan uang sebesar 100 pound dengan surat yang bertuliskan agar Laura mengambil sisanya hari Kamis. Pada hari Kamis, Laura kembali mendatangi Ju. Namun pria itu malah kabur dan tidak menepati janjinya. Dengan marah, Laura bergegas pergi ke Paris dengan menggunakan kereta api. Di sana Ju tetap menelepon Laura dan mengajaknya untuk bertemu. Laura sudah tidak percaya lagi dan ia menolaknya. Di Paris, Laura mulai mencari pekerjaan halal. Suatu hari saat sedang duduk di taman, Ju kembali menelponnya dengan menawarkan uang sebesar 3.000 euro. Kali ini Laura marah dan meneriaki pria bejat itu. Setelah itu Laura mendapat pekerjaan sebagai pelayan restoran sambil melanjutkan sekolahnya. Akhirnya Laura menyelesaikan studinya dan ia lulus dengan nilai yang memuaskan. Skin berpindah di mana terlihat Laura sedang diwawancarai dan ia menceritakan pengalaman dirinya saat menjadi prostitusi. Laura merahasiakan identitasnya dan menggunakan nama lain sebagai samaran. Dan film pun selesai.